Kebaikan pahit apa manis? Aduh, gimana ya Bun ya? Berapa sih per episode? Berapa sih bayaran ini? Gitu. Nah, saya nggak ada basic apa-apa, tiba-tiba kontrak 5 tahun ya, gitu kan. Langsung 5 tahun. Dan pembayarannya itu paling the best lah kalau menurut saya. Makanya dulu anak-anak bisa nyicil rumah, nyicil mobil. Iya, jadi udah pasti. Budgetnya 1,5 juta sampai 2 juta. Sekarang udah saya endeavor ambil ya. itu dulu, saya ambil budget orang udah nggak apa-apa deh. Buat Saking kepengen. dulu saya sempat berpikir, bahkan keluarga juga kayaknya waktu kamu banyak berbuang habis di Bintang Tamu. Siapa ini? Keluarga apa Oke, segala macam, kamu syuting tiap kali. Iya, libur iya, itu cuma iya, 3 iya, tahun, iya. kali 3 tahun. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Yati Oktavia on kamera. Apa kabar sahabat-sahabat Bunda Yati? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Nah, Bunda ini senang sekali hari ini kedatangan siapa ya? Bintang muda generasi saat ini. Kayaknya udah gak muda lagi Bunda kayak saya. Daliusman, enggak lah, Generasi masih muda lah. pada masanya. Iya enggak lah, masih belum 40 kan? Belum. Nah, makanya pokoknya kalau kita sebagai pemain wayang, sebagai aktor itu nggak ada tuanya. Nggak ada tuanya. Muda Jadi terus ya. kita nganggap muda terus. Apalagi kan Afdal baru berapa tahun ya terjun di dunia bidang seni. Kalau sama Bunda ngomongnya mungkin bisa baru ya, karena 20 tahun saya baru ya, kalau Bunda sekarang 50 tahun. Baru? 20 tahun udah Bunda. Iya, ya. Artinya ya udah cukup juga menikmati asam garamnya, menikmati manis dan pahitnya. Banget, Bunda. Kebaikan pahit apa manis? Aduh, gimana ya Bun ya? Kalau mungkin hampir seimbang kali ya Bun. Hampir seimbang? Iya, mungkin manisnya itu ada sekitar 55 sama 45 lah. 55-45. Karena ya selama ini saya di dunia entertain tabungan ludes. Pernah ngalamin begini? Pernah? Pernah. Di masa Iya, di titik terendah. Tabungan di Genta Buana dulu tiba-tiba habis dalam waktu sesaat kena tipu. sama? Bisnis gitu loh, kena tipu bisnis. Oh, itu gitu. dia. Titik Terus terendah, tabungan selama di Genta Buana itu pernah benar-benar habis itu. Ini udah nggak usah syuting lagi, Genta Buana sempat off kan dulu. Genta Buana itu sekitar 1-2 tahun sempat off, tapi terus produksi lagi. Nah itu baru mulai dari nol, dari ini. Terus juga kalau misalkan wah kayaknya kalau di Genta Buana ini nggak bisa ngumpulin banyak duit nih, kayaknya harus kalau mau dapat duit banyak kayaknya harus melebar kemana-mana gitu, harus keluar. Pernah mengalami titik terendah? Pernah Bu. Waktu masih dikontrak sama Genta Buana? Waktu itu kontrak ya masih kontrak, cuman pada masa itu adalah tiba-tiba Genta Buana itu tidak produksi. Tiba-tiba tidak produksi karena kita kehabisan slot. Slot kita di Indosiar itu Udah disikat sama ada pokoknya itu kan masih begini tuh, masih apa namanya. Nah, di situ ya sempat tadinya sih pengen ngebantu teman-teman bikin film, ternyata ya ini bantu teman-teman nih kru-kru yang nganggur apa segala macam, ternyata ya udahlah bukan rezekinya gitu. Nah, Bunda tuh sedikit denger ya, bintang-bintang Genta Buana itu kalau nggak salah di kontraknya dibayar bulanan, bener nggak? Iya, dibilang sih seperti itu ya Bun, karena kan kita dulu nggak ngerti. Kita nggak ngerti honor, namanya berapa sih per episode, berapa sih bayaran ini gitu. Nah sih nggak ada basic apa-apa, tiba-tiba kontrak 5 tahun ya gitu kan. Langsung 5 tahun? Iya, langsung 5 tahun, terus belum selesai 5 tahun. Dan kerjanya Rodi? Oh iya. Dari sinetron ke sinetron, dari laga, dari ini, dan dikontrak digaji bulanan. Digaji bulanan, dan itu kalau saya bilang sih itu nggak gede ya. Ini loh apa namanya, yang saya suka gitu ya. Yang saya suka tuh gini Bun. Genta Buana itu memang kita kontrak 5 episode Bun. Oke. Ini kontraknya buat apa nih? Oh, buat FTV Kolosal. Tiba-tiba di tahun ketiga ada proyek baru nih. Namanya adalah FTV drama musikal. Setelah film Laga? Iya, tapi masih 3 tahun. Setelah sinetron Laga? Iya. Itu kontrak baru lagi. Berapa tahun itu? Film Laga? Jalankan 2002 saya main, 2006 tuh mulai drama musikal. Kontrak baru lagi Bun.
Honornya sama apa enggak? Beda. Oh beda, Dan baru enaknya lagi. di Genta Buana itu adalah, ini enaknya memang semuanya ada plus minusnya ya, Bu, Iya, ya. iya. Yang enaknya di Genta Buana itu kita ada DP. Sebelum masuk jadwal baru. Iya, jadi misalkan gini Bon, saya pernah nih, Afdal kontrak 50 episode Oke. untuk FTV. FTV. Untuk FTV 50 episode. Turun DP. DP-nya 20%. 20%. 20%. Kayak dulu DP. kita Dulu banyak film dong layar DP. lebar juga seperti itu. Tiba-tiba jalan episode ketiga. Kan masih ada 47 episode lagi kan? Kenapa? Ada project baru namanya stripping. Itu Genta Buana juga. Kita pun kontrak baru lagi. Yang ini bye. Tapi terima full nggak? Full. Enggak, yang 50. ini udah. Yang ini udah, yang ini. Udah. Jadi kan nggak dilanjutin lagi. Ini baru lagi nih. Nego baru lagi, DP baru lagi. Dan pembayarannya itu paling the best lah kalau menurut saya. Makanya dulu anak-anak bisa nyicil rumah, nyicil mobil. Iya, jadi udah pasti ya tiap bulan tuh ada gajian sekian udah pasti. Iya, Walaupun gajian. itu dihitung per bulan itu dihitung berapa judul, berapa episode gitu. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Nggak ngaruh mau puluhan episode. Udah saya bayar segini aja udah. Tapi masih weekly kan? Udah about stripping. Weekly. Masih Tapi weekly. kan berasa pas lagi FTV drama musikal, Bun. Berapa? Kita 8 tim, 15 tim. drama 15 musikal. tim, iya, pernah dengar. 15 tim. Saya pernah 3 judul, Bun. Kesini. Iya. Pindah naik motor, pindah ke sini. Aduh, itu capeknya. Selama berapa tahun tuh? Total 10. 10 tahun di Genta Buana. 10 tahun itu 10 tahun terus keluar masuk lagi gitu. Tapi yang benar-benar stay itu 10. Stay benar-benar stuck itu enggak keluar itu Genta Buana 10 tahun di situ. Ya Allah, ada merasa bosan nggak kira? Kalau Ada berasa jenuh, mungkin bosan enggak ya? di Karena tahun kita ke-10 jenuh. jenuhnya. Jenuh karena apa, Bun? Jenuhnya itu saya melihat Temi. Kok Temi bisa keluar ya? Oh, Temi. Iya, Temi oke. Rahadi. Iya, oke. Oh, dia bisa keluar ya? Bisa. Terus lihat beberapa teman, kok dia bisa iklan ya? Oh, tadi nggak boleh? Enggak, kita kan udah stuck di situ, nggak bisa kemana-mana. Kayaknya seru deh kalau misalkan ini. Kayaknya harus berkembang deh. Mungkin saya merasa, ini sih, menurut saya sih kalau saya merasa terlalu nyaman gitu loh. Terlalu nyaman. Terbuai. Iya, terlalu nyaman di Iya. Genta Buana, jadi pengen fight keluar gitu. Pengen fight, pengen cobain yang namanya film, pengen cobain yang namanya iklan. Di situ saya coba deh, ya udahlah, mulai lagi dari luar tuh. Oke. Kita kan artis Genta Buana di luar nggak terlalu dikenal, Bun. Iya, Siapa iya. kita? Ada malah kita diremehin, Karena nggak pernah diekspos ya. nggak ngerti. Di luar syuting, di luar kontrak itu nggak terekspos. Maksudnya kalau nggak salah ya, waktu itu kan ada juga infotainment yang ada nggak boleh kan diwawancarain. Nggak boleh wawancara. Bener kan? Nah itu rugi untuk kita. Sebenarnya Afda. iya, ya itu udah triknya dari Genta Buana kali ya, takut Iya. juga kali ya. Iya. Artisnya ke expose. Saya ingat dulu, ini kalau nggak saya nggak salah ya, saya ingat saya dulu saya pernah ketemu wartawan Iya. itu di parkiran, Bun. Heeh. Kok nggak masuk, nggak boleh Mas, kita nggak boleh. Itu saya ingat, nggak boleh masuk. Saya Iya, bilang. aku ngerti. Iya, kita nggak Udah, boleh ngeliput apa. Iya. Wow, gitu kan. Se-eksklusif itu Genta Buana. Menurut produsernya supaya bintangnya eksklusif, tapi rugi untuk kita. Rugi untuk kita. Ya, karena artis kenapa? Karena artis harus diekspos, ya kehidupan sehari-harinya, kehidupan percintaannya, kehidupan itu perlu diekspos. Iya. Ya. Dulu saya sempat berpikir, bahkan keluarga jodoh, kayaknya waktu kamu banyak terbuang habis deh di Genta Buana gitu. Siapa yang ini? Keluarga apa Oke, segala macam, kamu syuting tiap hari, Iya, nggak libur iya, selama iya, 3 tahun, iya. aku nggak libur 3 tahun. 3 tahun nggak libur, 3 tahun. 3 tahun. Lebaran? Cuman berapa Cuma itu? sholat itu doang syuting lagi. Masya Allah. 3 Ya tahun Allah, itu. astagfirullahaladzim. 3 tahun itu saya pernah ini karena tipes sama demam berdarah. Itu juga cuma dikasih kesempatan waktu 2 hari langsung syuting lagi. Pasti pakai infus anterin skenario saking ininya Genta Buana. Memang sih dulu kita syuting terus pagi, siang, sore. Kita nggak tahu efeknya kan, efeknya Iya, apa gitu. iya, iya. Nah, kesini nih Bun, kita flashback balik nih ke 2017, Iya. 15, 16 gitu. Ternyata fans saya banyak banget loh. Udah terbuka karena itu. Banyak banget gitu loh, fans saya banyak banget loh. Se-happening ini Genta Buana ya, kita nggak nyangka loh. Segila ini mereka fans-fans Genta Buana gitu loh. Seramai ini gitu loh. Sebanyak ini gitu loh. Nah, bahkan itu istilahnya salah satu yang memuluskan saya untuk sempat politik kemarin sih. Nah, itu Genta Buana itu. Tapi kalau 10 tahun keluar dari Genta Buana, kemana-mana dia melalang Buana iklan. Iklan. Sekarang iklannya di mana-mana. Jadi aku begini Bun, Ah. pengen coba iklan bisa gak ya? Ternyata Casting bisa. nggak?
Casting dulu? Sehari 5 casting. Kesana kemari muter, ada yang nyangkut gaya, belum ada yang nyangkut, belum rezeki. Casting Gitu. sana sini, casting. Sendiri tuh, nggak pakai manajer? Afdal nggak pakai manajer? Nggak pernah pakai Sampai manajer. sekarang pakai nggak manajer? Itu manajer tuh. Gitu. Oh, oke deh. Sekarang namanya kesana kesini sendiri gitu. Tiba-tiba dapat nih Bun iklan. Wah, dapet iklan. Alhamdulillah rezeki gitu kan. Nah, namanya manusia kan nggak puas kan. Iya benar. Pengen deh dapat iklan rokok. Cie, Oh. kalau ke rokok pride-nya beda kan. Beda Rokok banget. eksklusif. Dapat lagi iklan rokok. Nggak mau puas lagi dong. Pengen deh syuting di luar negeri. Kata kan. Iya. Gimana ya Terus? caranya? Dapat lagi syuting Ke di luar negeri. PHPH tuh? Enggak, casting aja Oh, terus. casting ke PHPH maksudnya? Dapat syuting di luar negeri, Iya, dapat iklan iya, di luar negeri. Iya. Udah habis itu, pengen main film deh gitu. Pengen main film, gimana caranya? Oke, ya udah coba casting film sini gini tiba-tiba karena sering di iklan terus beberapa FTV di luar Genta Nah Buana. itu berjuang sendiri ya? Sendiri. Masya Allah. Sendiri kemana-mana. Hebat loh. Saya ngambil iklan buat dari budgetnya 1,5 juta sampai 2 juta. Sekarang udah saya ambil itu dulu, saya ambil budget orang, udah nggak apa-apa deh buat saking kepengen. kepengennya gitu. Sampai di momen adalah pengen syuting di luar negeri gitu loh, syuting film. Film. Iya. Akhirnya dapat. Di 1 tahun aku dapat FTV di Malaysia, 1 lagi di Taiwan. Di Malaysia itu dapat 12 episode. Di Taiwan? Malaysia. Di Taiwan itu ada 1 film. Film, tapi produksi sini. Produksi sini, syutingnya di Taiwan. Oke, Itu, gitu. wah, gila lah udah. Wah, ini berarti udah menikmati hasil dari susah payahnya Iya, waktu ya syuting bertahun-tahun di sana gitu. Ya udah. Itu juga udah istilahnya perjuangan banget sih Bun. Ya kita sana, memang harus kemari, butuh apa, perjuangan segala macam. supaya kita langgeng terus selamanya gitu. Jadi harus berjuang. Nah sekarang jadi YouTuber yang sukses ya kan. Amin. Nemu mau ini nih, boleh nggak ngutik-ngutik rumah tangga? Boleh, silakan. Rumah tangga. Bunda udah pernah. Aku minum ya Bun. Oke. Lanjut Bun. Bunda udah pernah main sama Fatma ya. Fatma, satu judul sinetron. Waktu itu 26 episode, kalau nggak salah 26 episode gitu. Terus kan sebelumnya kan udah tahu, oh istrinya Afdal gitu kan. Wow, cantik juga ya. Orang-orang Kalimantan. Kalimantan tapi sukunya Bugis. Oh, sukunya Bugis. Cinlok apa gimana ketemunya? Kalau dibilang cinlok sih, kalau cinlok itu adalah ini bener gak ya? Bener gak sih? Iya. Kalau cinlok itu kita sering Satu produksi, satu judul. Produksi itu sering ketemu, sering pasangan atau sering ketemu kan. Bener. Nah ini enggak Bun. Jadi memang satu FTV, tapi bukan pasangan, dia hanya pemeran pembantu yang cuman ketemu nggak ketemu malah di judul itu, cuma ketemu pernah di ruang kostum, apa segala macam, udah gitu aja. Gini loh, ini atau udah Love at the First Sight, itu dia. Waduh, cinta pandangan pertama. Iya, terus jadi begitu lihat ketemu dalam hati, wah ini kali jodoh saya. Masa sih? Udah kelamaan jomblo Bun. Kelamaan jomblo berapa tahun tuh? Setelah yang sama Ratu itu kan saya jomblo terus, nggak ini. Oh iya kan waktu itu pernah keluar kota sama Bunda ya, waktu Parvi ya. Parvi sama Ratu juga kan. Itu sama Ratu kan, itu masih setelah putus sama Ratu, jomblo lama? Jomblo terus, belum punya pacar lagi. Oke. Udah, cuman memang yang namanya jodoh memang nggak kemana sih. Iya benar. Gitu kan. Ya. Terus dia tinggal di Jogja. Gitu kan. Sekolah di Jogja katanya. Ketemunya saya waktu syuting di Jogja sebenarnya. Waduh, saya nggak bisa nih kalau misalkan. PDKT-nya? Nggak bisa nih kalau LDR begini gitu kan. Iya. Ya udahlah. Itu belum pacaran, belum masih say hello, tukeran nomor ini. Terus ya iseng aja berdoa sih Bun sebenarnya. Nah, memutuskan untuk berumah tangga, Afdal itu berapa tahun umurnya? 36. Oh, udah cukup umur ya. Kok 36 Messi lah. Enggak dong, enggak matikan dong. Messi aja udah. Messi sekarang umurnya udah mau 6 tahun. 6 tahun, saya 32. Oh 32, artinya udah cukup matang lah. Iya. Cukup matang ya. Terus Fatma berapa tahun? Fatma itu beda 6 tahun, dia di 26. 26. Iya, dari perbedaan Afdal kan dari Padang ya. Iya, aslinya itu dari Bugis. Mungkin Bugis. Ya ada perbedaan, pasti ada perbedaan ya dalam rumah tangga. Iya. Ya kan? Udah berapa tahun nih nikah? Ini udah 7 mau jalan ke 8. 8 ya. Terus gimana cara mengatasi
pernah nggak satu saat Fatma lagi syuting sinetron, ada bintang apa PU-nya, bintang utamanya sama Fatma gitu, pernah ada cemburu nggak? Kalau saya cemburuan, kalau Fatma enggak. Fatma enggak. Pantesan isi goyang banget ya si Fatma ya. Isi goyang banget, mau saya lip sync, mau saya apa segala macam gitu kan. Justru Afdal. Yang bikin dia marah adalah netizen sendiri yang suka ngulik-ngulik gitu loh. Oh, ngulik-ngulik. Padahal dia udah bilang saya nggak ada masalah kok. Itu kan kalau Fatma nggak ada masalah. Iya. Maksudnya Cuma Afdal. kalau saya yang kadang-kadang suka apa sih gitu loh, suka ini kan. Cuma saya pendem-pendem, kadang-kadang Bun gengsi dong gitu kan. Kadang-kadang ya begitu, suka dipendem-pendem, suka ditahan tuh kan, ditahan nanti meledak suatu saat itu, berantem gitu loh. Cemburunya apa sih? Cemburunya kenapa nih? Kalau dipikir-pikir egois sih Bun sayanya. Terlalu egois, nggak percaya diri. Sekarang gini Bun, dari zaman dulu tuh kan, saya tuh masa kamu sama cewek, dia nggak cemburu, dia sama cowok, saya cemburu gitu loh. Kan nggak boleh, kan sama-sama entertain. Iya. Masih ada perasaan seperti itu walaupun udah istri gitu loh. Itu kadang-kadang masih ini, makanya sekarang itu sering banget kita tuh satu produksi. Iya di MK tuh sering banget dipasangin. Bahkan kita bilang, Mas jangan dipasangin lagi ya Mas, soalnya kasihan anak, dia bilang gitu kan. Jadi kasihan anak, gak ada yang nungguin. Sudah dikaruniai anak laki-laki yang lucu ya, Messi ya kalau salah namanya. Itu mungkin untuk berbuat sesuatu tuh mungkin pikir panjang. Iya. Jadi Afdal, ini boleh nggak Bunda? Boleh. Jadi Afdal ikhlasin aja kalau dia lagi kerja. Soalnya gini ya, kalau misalnya suami terlalu cemburu, itu mengganggu loh. Mengganggu ya? Mengganggu. Jangan salah, Om juga dulu cemburuan. Ya wajar lah. Oh, kita cemburuan juga dulu. Banget. Nah, gila Bunda cantik banget ya. Masya Allah. Enggak, kalau Bunda itu kalau di dalam lingkungan pekerjaan, Bunda nggak cemburuan. Di dalam lingkungan pekerjaan, misalnya Om Pangki lagi syuting episode sama bintang lain gitu, tanpa bukan sama Bunda udah nggak ada punya pikiran yang jangan-jangan si A begini-begini, jangan-jangan nggak ada. Oke. Menarik. Ya. Justru di luar pekerjaan yang membahayakan. Iya dong? Iya, benar sih. Iya dong. Kan misalnya ada perempuan lain, ada wanita lah mengagumi. Mengagumi. Apalagi di dunia entertain kan. Iya kan? Mengagumi. Iya, benar di dunia entertain. Soalnya kalau di lingkungan sendiri, misalnya dia tahu Fatma udah istrinya Afdal gitu. Ya mungkin nggak sebagai pemain, lawan mainnya mungkin nggak mungkin coba-coba, nggak mungkin. Jadi oke lah kalau cemburu memang nggak apa-apa, itu tandanya cinta. Tapi juga jangan keterlaluan. Itu aja nasihat Bunda. Supaya langgeng, Fatma juga kerjanya juga nggak ada pikiran macam-macam gitu. Apalagi seorang Fatma yang cuek sama Afdal kan, nggak punya pikiran. Berarti dia udah yakin bahwa Afdal tuh nggak macam-macam gitu. Gitu, benar nggak? Iya benar. Nah kalau laki-laki kalau udah dipercaya begitu ya udah, mereka udah ada tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab dipercaya ya nggak mikir untuk melakukan sesuatu gitu loh. Soalnya gini, laki-laki ada yang suka kalau orang Sunda bilang cunihin tuh genit gini. Kalau Bunda lihat Afdal waktu itu kan kita pernah keluar kota dua hari ya. Nggak, maksudnya batu ya. Ke Batu ya. Nggak, maksudnya kita bisa tahu feeling itu laki-laki tuh suka iseng apa enggak. Nah, mudah-mudahan selanjutnya untuk kedepannya juga Afdal juga lurus-lurus aja gitu. Amin. Apalagi sekarang udah dikasih rezeki anak satu, pekerjaan juga udah bagus ya, mudah-mudahan kedepannya bagus dan jangan terlalu cemburuan. Siap Bun. Ya kan? Tapi jujur sih Bun, kalau jujur sekarang sih udah nggak terlalu. Karena udah lewat, udah lama juga, terus juga Messi udah semakin gede. Kita semua fokus kita ke anak. Ya, apalagi anaknya lucu ya, semuanya. Fokus kita ke anak, ini apa segala macam, semuanya buat anak gitu loh. Udah ini sih, itu sebenarnya bagaimana kita menjalaninya sih. Benar. Kalau udah ini udah jalannya, kita sudah menjalani sama-sama kompak, sama-sama menutupi kekurangan kita gitu kan.
Ya kedepannya juga ini lah. Enggak, soalnya kita berdua tuh suami istri sama Bunda juga kan sama-sama di bidang kesenian, entertain segala macam. Itu memang gangguannya banyak ya. Nggak laki nggak perempuan, tapi di dalam pekerjaannya itu nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Maksudnya kita sesama teman, bahwa itu juga lingkungan temannya Afdal gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Mungkin ya kalau misalnya di luar itu yang kita khawatirkan. Ada nggak kalau misalnya Fatma kalau mau di luar itu ya, di luar apa? Sinetron, kalau mau pergi kemana-mana pamit nggak? Pamit. Bilang. Jangan salah, Bunda juga sampai sekarang begitu. Walaupun udah rumah tangga 42 tahun selalu pamit. Iya, dia pamit, aku nanti mau kesini ya, gini gitu. Aku nanti mau kesini ya. Iya. Gini. Pamit biasa seperti biasa sekarang udah pamit. Mudah-mudahan ya karir bagus, YouTuber juga sukses, rumah tangga sukses. Pokoknya kalau ada badai, yang penting bisa laki-laki yang harus mengalah.